Otoritas Jasa Keuangan. OJK, Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain. Fungsi OJK sendiri yaitu menyelenggarakan sistem dan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tujuan dari OJK adalah 1. Agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas otoritas jasa keuangan yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga keuangan lainnya. A. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, wewenang OJK yaitu 1. Likuiditas, rentabilitas, solvibilitas, kualitas aset, rasio kecukupan, modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. B. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, wewenang OJK yaitu perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, wewenang OJK yaitu manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian bank. D. Pemeriksaan bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan sektor jasa keuangan, wewenang OJK adalah menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan peraturan dan keputusan otoritas jasa keuangan. Dan untuk melaksanakan tugas pengawasan sektor jasa keuangan, wewenang OJK adalah 1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. 2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, pengertian yaitu suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang terbentuk giro, deposito, dan lain-lain. Fungsi LPS 1. Menjamin simpanan nasabah penyimpanan. 2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas LPS 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. 2. Melaksanakan penjaminan simpanan. Wewenang LPS 1. Menetapkan dan memungut premi pinjaman. 2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. 3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Contoh lembaga keuangan bank, diantaranya Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat BPR, Bank Syariah, produk dan jasa perbankan. Yang pertama ada bank umum. Pengertian bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berikutnya ada fungsi utama bank umum. Yang pertama mengumpulkan dana dari masyarakat. Berikutnya pembiayaan pengeluaran dana kepada masyarakat, peningkatan faedah dari dana masyarakat, penanggung risiko dana masyarakat dari berbagai hal yang mungkin terjadi seperti inflasi, deflasi, hilang atau rusak. Fungsi tambahan dari bank umum. Yang pertama memberikan fasilitas pengiriman uang, yang kedua memberikan garansi bank, yang ketiga penggunaan cek atau pencairan cek. Berikutnya ada usaha-usaha yang dilakukan oleh bank umum. Yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,
deposito, berjangka, bersifat deposito, tabungan, dan lain-lain. Yang berikutnya memberikan kredit dan menerbitkan surat pengakuan hutang. Ketiga, membeli, menjual atau menjamin atas risiko diri sendiri, kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Yang kelima, menempatkan dan meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan sarana komunikasi seperti surat maupun dengan wesel, cek atau sarana lainnya. Selanjutnya itu ada BPR. BPR adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dengan cara memberikan kredit kepada masyarakat. BPR tidak diperkenankan untuk menerima simpanan dalam bentuk giro, ikut serta dalam melalui lintas pembayaran, usaha jual beli, valuta asing, penyertaan modal, dan melakukan jasa perasuransian. Tugas BPR yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat penabung dengan menerima tabungan, baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun bentuk yang lain dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit kepada masyarakat yang memerlukan. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Yang keempat, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka. Selanjutnya yaitu ada Bank Syariah. Bank Syariah sendiri adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya itu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tujuan dari Bank Syariah yang pertama memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariat. Yang kedua yaitu meningkatkan mobilisan dana masyarakat yang belum teresap dalam sistem perbankan yang ada. Yang ketiga yaitu meningkatkan ketahanan sistem perbankan yang ada. Prinsip dari Bank Syariah yang pertama yaitu biaya berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang berdasarkan prinsip keuntungan atau murabahah. Yang keempat yaitu pembayaran barang modal yang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iqtina. Produk dan jasa perbankan. Yang pertama ada produk perbankan. Yang pertama itu ada kredit pasif. Aliran dana yang masuk ke bank giro, deposito, berjangka, sertifikat, deposito tabungan, depot on call deposit, automatic roll over. Yang kedua ada kredit aktif. Aliran dana yang keluar ke bank, kredit rekening, RF kredit rainbows, letter of credit, kredit accept, kredit dokumenter, kredit dengan jaminan surat berharga. B. Ada jara perbankan. Yang pertama ada jual beli valuta asing, yang kedua ada jasa penyimpanan, yang ketiga ada pengiriman atau transfer uang, yang keempat ada pemberian jaminan, yang kelima ada kartu kredit, yang keenam cer perjalanan, yang ketujuh inkaso, yang ke-8 ATM, 9 kartu debit, 10 diskonto, 11 bank garasi, yang ke-12 elektronik banking, yang ke-13 adalah safe deposit box. Lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, contohnya yaitu asuransi, pegadaian, dana pensiun, pasar modal. Asuransi. Asuransi yaitu lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberi sejumlah ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang menimpa pihak yang ikut program asuransi. Dana yang dihimpun perusahaan asuransi umumnya diinvestasikan dalam surat berharga dipinjamkan ke pihak lain. Contoh dari asuransi yaitu yang pertama asuransi pendidikan, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga asuransi kesehatan. Peran penting asuransi yaitu yang pertama menambah lapangan kerja bagi masyarakat, yang kedua mengurangi kekhawatiran dalam kehidupan masyarakat, yang ketiga mengurangi kerugian, yang keempat memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat.
Pegadaian merupakan lembaga penjamin barang yang memberikan dana pinjaman kepada masyarakat dengan agunan atau jaminan barang bergerak. Jenis-jenis usaha pegadaian: jasa taksiran barang berharga, jasa titip barang berharga, memberikan kredit atau pinjaman bagi karyawan yang berpenghasilan tetap, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, dan menjalankan usaha tertentu. Tujuannya yaitu pemerintah menyelenggarakan pegadaian, yaitu untuk membantu rakyat kecil dengan memberikan kredit atau pinjaman agar terhindar dari kreditur liar atau lintah darat yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan. Manfaatnya, pensiun dana pensiun terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja, yaitu DPPK. Adalah dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja bagi sebagian atau seluruh karyawan. Dana pensiun lembaga keuangan, yaitu DPLK, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan. Asuransi jiwa untuk melanggar penyelenggarakan program pensiun iuran pasti dibagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja. Mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan. Asuransi jiwa yang bersangkutan. Bursa efek atau pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang menawarkan dengan pihak yang memerlukan dana dan tempat jual beli efek, obligasi, saham, dan surat berharga. Tujuannya didirikan bursa efek adalah untuk menghimpun dana lewat penjualan surat berharga efek guna membiayai kegiatan yang produktif. Fungsi ekonomi. Pasar modal merupakan wahana pertemuan antara pihak yang memerlukan dana dan pihak yang kelebihan dana. Fungsi keuangan. Pasar modal memberikan kesempatan bagi pemilik dana untuk memperoleh imbalan berupa bunga dari pihak yang membutuhkan dana. Thanks for watching.